Pemirsa, bergantian para sivitas akademika dari berbagai universitas dan daerah di Indonesia telah menyatakan sikap terkait perjalanan pemilu 2024 dan nasib demokrasi yang kian mengkhawatirkan ketika para akademisi, guru besar, bahkan para tokoh bangsa telah menyatakan sikapnya. Lantas bagaimana dengan para mahasiswa? Untuk membahasnya kita telah bergabung dengan Ketua BEM dari Universitas Airlangga Surabaya, Anang Jazuli. Dan juga Ketua BEM Universitas 11 Maret Solo, ada Hilmi Asyidik. Selamat pagi Anang dan Hilmi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas, Mbak. Selamat pagi, teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita berbicara soal dinamika yang terjadi akhir-akhir ini nih, Anang dan Hilmi. Para guru besar, dosen, tokoh masyarakat di beberapa daerah seperti kita lihat, termasuk di kampus-kampus sudah menyatakan sikap atas wajah demokrasi dan pemilu kita pada saat ini. Lalu bagaimana pergerakan dari mahasiswa sejauh ini? Hilmi terlebih dahulu. Oke, ada beberapa hal terlebih dahulu yang perlu kita pahami terkait keberjalanan iklim demokrasi sekarang ya, di mana kita melihat bahwasanya para guru besar, para akademisi, sivitas akademika di masing-masing kampus perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta telah menyuarakan apa yang akhirnya menjadi keresahan-keresahan mereka. Pertama, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya Jokowi sekarang telah jenuh untuk menentukan sikap netralnya, sehingga mungkin beliau berpihak untuk menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon tertentu. Lalu yang berikutnya gitu, ini adalah ruang yang tepat. Ini sudah ruang yang tepat di mana akademisi menyuarakan keresahan-keresahannya terkait apa yang menjadi cedera dari demokrasi itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana kita melihat tadi ada tanggapan dari istana bahwasanya ini adalah salah satu upaya penggiringan opini yang bersifat elektoral oleh politik partisan seperti itu. Maka akan kami jawab ketika rakyat telah bersuara, ketika mahasiswa pun telah bersuara, ketika rakyat-rakyat kecil telah bersuara, pedagang telah bersuara, nelayan telah bersuara, petani telah bersuara, dan sekarang guru besar telah bersuara gitu. Akan tetapi hanya digubris dengan bahasan bahwasanya ini adalah bahasan-bahasan politik tertentu gitu ya. Itu maka sangat disayangkan gitu. Bagaimana pihak istana atau mungkin para penguasa saat ini gagal memahami peran-peran sivitas akademika di dalam ruang lingkup demokrasi. Kita di sini ingin mengingatkan gitu. Kita ingin mengingatkan para penguasa. Kita ingin mengingatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah di luar batas koridornya. Jokowi sudah selayaknya untuk exit the game. Ini bukan ranah permainan Jokowi. Ini bukan ranah permainan Jokowi untuk cawe-cawe di pemilu. Ini bukan ranah Jokowi untuk bermain di pemilu tahun 2024. Kita ingin Jokowi exit the game, kita ingin Jokowi keluar dari permainan pemilu 2024. Lantas yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa yang telah dilakukan oleh gerakan mahasiswa? Tentu kita sekarang ingin membuat suatu gerakan-gerakan di mana pencerdasan-pencerdasan sudah mulai masif, melalui propaganda-propaganda pun rasa-rasanya sekarang mahasiswa sudah banyak yang sadar bahwasanya apa yang dilakukan Jokowi ini adalah perbuatan yang salah. Kita bahkan didampingi oleh para guru besar kita. Kalau tadi semua guru besar dari UI mengatakan ini adalah suatu penabuhan genderang ya, genderang untuk memperjuangkan suatu kebenaran gitu. Ya, kami sebagai mahasiswa di belakang para guru besar kami tentu siap untuk menabuh genderang itu lebih besar. Oke, baik. Kalau dari UNER, bagaimana Anang dengan gerakan mahasiswa di UNER saat ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai gerakan mahasiswa, saya juga ingin menambahkan terkait bagaimana kondisi dinamika politik hari ini. Kami melihat dengan turun gunungnya para akademisi, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kajiannya, menyampaikan tuntutannya, tentu itu berlandaskan dengan etika kebebasan berakademik yang mengedepankan prinsip moral, prinsip hukum, dan sebagainya. Dan itu tidak serta-merta harus dicap sebagai ini merupakan gerakan partisan. Karena bisa jadi pemerintah hari ini ketika kita berupaya mengkritik apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kita dituduh partisan, kita dituduh menjadi pemenangan dari kelompok paslon lain dan sebagainya. Nah, ini hal yang tidak boleh kemudian terjadi di negeri ini. Kita bebas menyuarakan kebebasan berakademik, kebebasan berpendapat tanpa harus takut kemudian dituduh partisan. Nah, hal ini yang terus kita dorong karena hari ini mahasiswa kebun ketika ingin bersuara seringkali dituduh partisan, seringkali dituduh dibiayai. Padahal kita bergerak atas hati nurani bahwa memang kondisi demokrasi di negara kita hari ini memang sedang tidak baik-baik saja dan mengalami kemerosotan. Dan beberapa upaya yang dilakukan oleh Presiden, terutama Presiden Jokowi, yang secara gamblang mungkin tidak menyatakan mendukung paslon A, tidak berpihak pada paslon A, tapi berbagai komunikasi politik
berbagai gerakan-gerakan politik yang coba dibangun, makan siang dengan beberapa ketua umum partai, kemudian ketika kunjungan didampingi oleh salah satu paslon, bahkan anaknya yang juga merupakan salah satu peserta pemilu. Saya rasa ini juga merupakan sebuah tanda bahwa keberpihakan presiden itu sudah mulai diarahkan kemana. Dan ini cenderung akan mengubah preferensi politik para elektoral pemilih di negeri ini. Nah, ini yang tidak boleh kita biarkan. Oleh karena itu, kami pasti beberapa teman mahasiswa juga sudah mulai membangun komunikasi dengan sesama mahasiswa, dengan sesama guru besar, dengan sesama akademisi, dengan pihak kampus untuk bersama-sama bersolidaritas. Kita bergerak atas yang namanya nurani, kita bergerak bukan atas nama partisan, bukan atas nama kepentingan suatu golongan, tapi bergerak untuk menyelamatkan kondisi demokrasi yang lebih rigid di negeri ini. Begitu mungkin, Pak. Oke, baik. Saya ingin ke Hilmi ya, di UNS terutama ini kan kita berbicara soal Solo, asalnya Pak Jokowi. Hilmi, sinyal keberpihakan Presiden Jokowi kan ini mengusik akal sehat masyarakat, termasuk para akademisi sudah kita lihat satu demi satu melakukan pernyataan sikap. Nah kemudian laku Jokowi yang mendukung anak kandungnya di pemilu kali ini dengan melibatkan penegak hukum, kemudian elit pejabat dinilai sebagai penyimpangan dalam prinsip demokrasi. Lalu mahasiswa di Solo, termasuk Hilmi juga, khususnya di UNS, seperti apa melihat sikap dua tokoh yang berasal dari Solo itu? Oke, cukup menarik ya. Jokowi dan Mas Gibran adalah salah satu saudara kita juga dari Solo yang hari ini mungkin dengan gamblangnya sedang mengotak-atik demokrasi kita dalam pelemahannya. Tentu mahasiswa di Solo telah beberapa kali menyuarakan terkait apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ini adalah suatu hal yang salah. Kami beberapa kali melaksanakan aksi, membuat mimbar akademik, aksi simbolik, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat sekarang gitu, para guru besar yang sekarang mulai bergerak untuk menyatakan sikap, gitu, membuat manifesto dan lain sebagainya, gitu, maka tentu Universitas 11 Maret yang berada di kota Solo, kota asal Jokowi dan juga Mas Gibran, tentu tidak akan diam. Kami akan mendorong upaya-upaya tersebut untuk dilakukan. Kami para mahasiswa telah melakukan upaya-upaya yang akhirnya menunjukkan keberpihakan kita, sikap kita akan pencideraan demokrasi saat ini, gitu ya. Dan kita sekarang sedang menunggu gitu, bagaimana sikap para guru besar kita, gitu, para guru besar Universitas 11 Maret dalam menyikapi kondisi politik dan juga demokrasi sekarang. Kita terus mendorong supaya para guru besar kami ini yang sama-sama dari Solo, sama asalnya dengan Presiden Jokowi dan juga Mas Gibran, untuk menyatakan sikapnya, untuk mengingatkan Presiden Jokowi apa yang dilakukannya saat ini adalah suatu hal yang tidak benar dan sangat melenceng dari ranah-ranah gerbong demokrasi. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mempersiapkan itu, Mas. Dalam waktu dekat ya, oke baik. Saya akan ke Anang dari UNER. Anang, ini kan mahasiswa Erlangga melihat bagaimana sikap Presiden yang saat ini apakah sudah melampaui batas, apalagi kan kemarin Istana menanggapi bahwa sejumlah gerakan dari universitas ini kan dianggap sebagai bentuk adanya yang mengorkestrasi di belakang ini. Bagaimana tanggapan dari Erlangga, Univ Erlangga? Baik, kalau tuduhan dari istana ini merupakan gerakan yang diorkestrasi oleh suatu kelompok kepentingan tertentu, saya rasa itu kurang tepat, itu kurang benar. Yang benar adalah bagaimana gerakan ini diorkestrasi oleh kecenderungan bagaimana hati nurani para guru besar, para akademisi itu bekerja. Melihat kondisi demokrasi yang hari ini sudah terlalu banyak dicawe-cawe, sudah terlalu banyak kemudian keberpihakan presiden untuk mengarahkan kepentingan tertentu untuk mendukung salah satu paslon, dan hal ini tentu merupakan suatu alasan yang lebih moral, suatu alasan yang lebih konkret daripada sekedar mendukung satu kelompok elektoral tertentu. Jadi saya rasa istana kurang tepat ketika berbicara gerakan-gerakan akademisi ini dibumbui oleh kepentingan elektoral atau partisan terhadap kelompok tertentu. Karena kalau kita bicara akademisi, pasti tentu mereka mempunyai kajian yang tepat, kajian yang baik, mereka berlandaskan moral dan juga hukum yang berlaku. Jadi saya rasa istana sudahlah, tidak perlu kemudian mengarahkan penggiringan opini pada publik bahwa ini merupakan tapi kalau partisan. maaf saya potong ya, kalau Anda melihat gesture atau sikap yang dipertontonkan Presiden pada saat berada di lapangan, menurut Anda apakah ini sudah melampaui batas? Ya, saya rasa itu sudah terlalu melampaui batas, Mas. Karena pada saat pertanyaan itu disampaikan kepada Presiden, Presiden sedang berada di belakangnya itu ada beberapa menteri pertahanan, ada beberapa kepala kasat dan sebagainya. Nah itu saya rasa itu terlalu cenderung yang menunjukkan bahwa Presiden mulai menunjukkan keberpihakannya. Mungkin secara gamblang tidak menyatakan dukungan pada paslon tersebut, tapi orang-orang yang di belakangnya, kenapa pada saat itu pertanyaan dijawab dengan Presiden boleh mempunyai hak keberpihakan dan sebagainya, itu yang saya rasa kurang pantas, kurang tepat, dan itu cenderung akan melukai hati para pasangan calon yang lainnya. Begitu, Mas.
Oke. Oke. Calon lain terluka, kemudian pelaku demokrasi juga terluka. Tentunya nanti pertanyaan selanjutnya adalah kapan ya Gemma ya, karena sudah dipersiapkan nanti kapan akan dilakukan Dan aksi. kira-kira apa aksi dari mahasiswa untuk mengingatkan dan juga menegur Presiden sebagai fungsi kontrol sosial. Kita akan kembali usaha jeda. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time.